Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Raras Rafidiasari, S.Hum, M.Hum selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul seperti sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pemanasan global. Tentu saja kita tak asing lagi mendengar kata pemanasan global atau global warming. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah pemanasnya iklim bumi secara umum. Bertambahnya panas dari tahun ke tahun membuat beberapa tempat di wilayah tertentu mengalami perubahan yang cukup ekstrim. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, perubahan jumlah dan pola presipitasi, dan lainnya. Akibat pemanasan global yang lain yaitu berpengaruh pada hasil pertanian, punahnya berbagai hewan, dan hilangnya gletser. Pemanasan global tidak terjadi begitu saja, akan tetapi terjadi karena beberapa hal yang lain yang dikerjakan, entah dari fenomena alam maupun dari perbuatan manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah efek rumah kaca dan bahan bakar fosil. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses naiknya suhu di permukaan bumi akibat perubahan atmosfer bumi. Sinar matahari yang seharusnya dipantulkan keluar angkasa tidak dapat dipantulkan sempurna, sehingga sinar tersebut tetap berada di dalam atmosfer. Penyebab selanjutnya dari pemanasan global ini tidak lain adalah gas metana. Penyebab ini terutama berasal dari peternakan. Hal ini karena menurut faktanya dibandingkan industri minyak, peternakan sapi lebih banyak menghasilkan gas metana. Bahkan sudah terbukti bahwasanya di Amerika Serikat sebanyak 20% gas metana yang diproduksi adalah dari sendawa dan kentut ternak. Yang ketiga adalah perubahan iklim global. Perubahan iklim global juga memiliki potensi besar pada pemanasan. Bahkan di samping itu, dampak perubahan iklim global bisa dilihat dan diamati secara langsung pada lingkungan setempat. Katakan saja seperti saat mencairnya gletser, adanya es di sungai, dan aliran air menjadi lebih cepat. Selain itu, juga kemunculan flora maupun fauna yang penyebarannya semakin umum, tidak sesuai sebagaimana data yang telah dirinci sebelumnya. Yang keempat adalah karbon dioksida. Karbon dioksida yang berlebih dengan cirinya yang memang panas juga menjadi penyebab utama global warming. Penyebab banyaknya karbon dioksida ini pun sangatlah beragam dan salah satunya adalah pembakaran fosil. Hal ini dibuktikan dengan keadaan Amerika Serikat sendiri, di mana sekalipun hanya memiliki 4% polusi dunia, tetapi di sana memproduksi 25% karbon dioksida karena pembakaran fosil tersebut. Selanjutnya adalah dampak pemanasan global. Dampak dari pemanasan global tentu saja sangat variatif dan sangat beragam dan menyentuh beragam aspek kehidupan. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi. Yang pertama adalah mencairnya puncak es. Hal ini mengakibatkan permukaan laut di kutub utara meningkat untuk pertama kalinya setelah ratusan tahun terakhir. Bahkan sampai kapal bisa melewati kawasan yang awalnya tertutup es. Yang kedua adalah membahayakan ekosistem terumbu karang. Yang ketiga adalah permukaan laut akan meningkat dengan sendirinya, sehingga dapat membahayakan mereka yang tinggal di pesisir. Kemudian adalah contoh pemanasan global. Yang pertama adalah pergantian musim yang tidak menentu. Pergantian musim yang sangat cepat menjadi salah satu dampak pemanasan global yang paling terlihat, apalagi di daerah subtropis maupun pegunungan yang ditutupi oleh salju. Semakin hari, es dan salju semakin cepat mencair karena panas bumi di saat ini. Yang kedua adalah produksi pertanian menurun. Menurut produksi pertanian menjadi salah satu dampak pemanasan global karena perubahan musim yang tidak menentu dan tidak diprediksi tepat kapan datangnya.
Yang ketiga adalah banyak tumbuhan mati. Seperti yang terjadi pada hewan setelah suhu di muka bumi meningkat dan membuat air semakin mengering, maka secara tidak langsung akan membuat banyak pohon mati. Yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi pemanasan global. Hal ini tentu harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, caranya seperti berikut. Yang pertama adalah mengurangi penggunaan energi fosil. Yang kedua, mengurangi menggunakan kendaraan yang menyebabkan polusi. Selanjutnya beralih menggunakan energi ramah lingkungan. Terakhir adalah hemat penggunaan listrik. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat menjadi bahan pemikiran kita bersama dan menjadikan kita mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan solusi sekecil apapun, sehingga dampak global warming dapat diminimalisir. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.